kita bisa melihat bahwa bagaimanapun juga keseimbangan bahasa, apalagi dengan bahasa pertama kita, bahasa Indonesia dan juga bahasa ibu, itu sangat sangat penting. Begitu. Ya. Mungkin Miss Fani atau teman-teman yang lain ada pertanyaan yang lain yang. Oke, ya terima kasih Bu Sasha. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ke kolom chat. Iya. Ya, saya akan bacakan beberapa ya, mungkin Bu Sasha bisa bantu jawab ya. Jadi salah satunya ini sebenarnya udah terjawab sih. Jadi kalau anak lebih fasih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, apakah orang tua sebagai orang tua perlu khawatir? Nah, itu sebenarnya tadi udah dijawab ya, bahwa yang baik adalah ya bisa keduanya, apalagi kalau tinggal di sini. Nah, tapi penanya yang sama tuh juga tanya gini, karena memang anaknya banyak nonton bahasa Inggris. Nah, itu sebabnya dia jadi fasih. Itu juga wajar ya, karena anak saya juga mengalami hal itu. Tapi ternyata anaknya ini menangkap kata-kata yang kurang bagus. Jadi swearing words itu yang dia tangkap dan dia ulangi gitu. Meskipun anaknya mungkin nggak ngerti artinya ya, Bu Sasha. Tapi terselip. Anak ini 7 tahun sekarang umurnya. Nah, jadi bagaimana ya menyadarkan anaknya ini bahwa nggak boleh pakai kata-kata itu. Sementara dia dengar juga dari tontonannya. Silakan Bu Sasha. Mungkin satu itu dulu. Ya, mungkin ini memang seringkali terjadi. Kata-kata negatif yang didapat anak-anak dari sosial media dan sebagainya. Nah, ini adalah satu tantangan buat kita. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa membatasi sosial media. Dan kita memang nggak bisa membatasi anak untuk tidak bisa menjauhkan anak dari itu semua. Makanya kemudian kita ini juga harus mengikuti dengan betul-betul teliti gitu. Apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia tonton. Yang lebih sulit lagi karena hal-hal itu seringkali juga dilakukan oleh orang dewasa, bukan hanya di film saja ya, begitu. Nah, tetapi inilah yang perlu kita perlengkapi juga, bahwa bahasa tidak bisa lepas dari budaya, gitu ya. Jadi budayanya ini, budaya bahasa yang dipelajari anak kita ini yang juga harus kita tunjukkan bahwa bahasa ini juga mengatakan apa yang do's and don'ts gitu ya. Itu juga harus kita ajarkan. Ini yang baik untuk dikatakan, ini yang tidak baik untuk dikatakan gitu ya. Ini yang baik untuk dilakukan dan ini yang tidak gitu. Jadi melekat ya. Pada saat kita belajar bahasa, kita juga belajar budaya dan identitas dari bahasa itu sendiri. Bahwa bahkan kalau swearing words ya, orang Amerika pun tidak akan mengizinkan anaknya mengucapkan itu, bukan hanya kita yang merasa bahwa bahasanya berbeda. Jadi itu tadi dibarengi. Pada saat kita mengajarkan bahasa Inggris atau Mandarin pun kita harus juga membarengi itu dengan budaya bahasa yang dipelajari gitu. Do and don'ts-nya juga kita berikan. Kata-kata ini begitu. Dan juga memang begini, salah satu tantangan dari sosial media ini adalah memang belum terproteksi ya untuk anak-anak nonton yang ini dan ini, sangat sedikit proteksinya. Jadi kita juga perlu memilihkan film-film yang baik gitu ya, channel yang baik gitu. Aduh, channel sekarang ini luar biasa gitu. Nah, satu hal yang saya ingin bagikan adalah kadang anak itu nggak cari, kemudian pop up loh muncul begitu. Banyak itu kasusnya terjadi. Jadi tidak perlu anak mencari gitu, tiba-tiba pop up sesuatu. Dan itu adalah kembali lagi pada pendidikan karakter. Itu tergantung jarinya. Mau diklik lihat atau tidak gitu. Sudah ada itu di dalamnya. Nah, yang seperti itu juga salah satu tantangan untuk kita. Miss Fani. Seperti itu, Miss Fani. Ya, saya setuju soal pop up itu. Saya juga sempat nangis gitu karena anak saya kok lihat tontonan yang menurut saya belum pas untuk umurnya. Saya
saya tanya bagaimana bisa sampai ke tontonan itu, ternyata pop up gitu. Pop Jadi up, betul. salah satu jalan ya kita terus mendampingi sih, nggak bisa betul, anak dilepas nonton YouTube sendiri itu. Hanya kita ini melengkapinya begini, Bu Miss Fani. Jadi semasa anak SD kita masih bisa mendampingi terus-menerus. Setelah dia remaja, dia tidak akan mau kita dampingi di depan laptop, nggak mau, dia marah dia sama mamanya, ikut-ikut mamanya lihat gitu. Jadi akhirnya itu kita tuh seperti melepaskan anak pada belantara dunia digital. Dan itulah yang saya katakan bahwa dunia digital ini suatu belantara yang kita nggak tahu batasnya di mana. Semakin lama semakin kita ini melihat maju di satu sisi, tetapi juga berbahaya di sisi lain. Karena itu, ya itu tadi, jangan hanya bahasanya ya yang bisa membuat anak itu melek teknologi, tetapi juga pendidikan karakternya. Pada satu titik kita memang harus melepas anak gitu ya. Dan anak saya sudah besar-besar ya, saya lepaskan akhirnya. Dan itu ya kita mumpung anak-anak yang sekarang yang SD ini masih di dalam bimbingan kita, kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena belantara itu bukan yang di luar rumah kita, bukan yang di jalan raya itu, bukan di hutannya. Belantara ini ada di laptop. Kalau mereka menghadap dunia virtual ini itu juga satu belantara yang kita harus hati-hati. Bahasa bisa didapatkan dari dunia digital, tetapi juga bahasa itu acak. Bahasa yang baik dan bahasa yang kurang baik gitu ya. Seperti itu Miss Fani. Ya, thank you reminder-nya Bu Sasha. Kita harus sambil menanamkan values dan karakter ya. Betul. Supaya nanti bisa kita lepas. Ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa parents, tapi coba saya gabungkan ya karena ada hubungannya. Jadi ada yang tanya sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk anak belajar bahasa asing. Itu sebenarnya tadi sudah Bu Sasha jawab sih ya. Nah, tapi dia khawatir si anak 3 tahun apa perlu ya langsung dikasih 3 bahasa gitu, Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin. Lalu saya sambungkan dengan ada pertanyaan, ada anak yang terlambat bicara. Nah, kalau terlambat bicara begini, apa yang harus dilakukan dengan bahasanya? Mana yang diajarin dulu, bahasa ibu atau bahasa asing? Ini saya gabungkan karena saya sering dengar bahwa saya sering dengar juga ada anak yang dikasih di rumahnya ada 2 bahasa, 3 bahasa, dia tangkap semuanya dan bisa semuanya. Tapi ada juga anak yang seperti itu dalam satu keluarga yang sama, anaknya jadi nggak bisa bicara sama sekali. Gitu. Tolong dijawab ya, Bu Sasha. Iya. Sebenarnya anak ini punya kapasitas untuk belajar bahasa, belajar beberapa bahasa dalam saat yang bersamaan gitu ya. Jadi otak manusia itu memungkinkan punya kapasitas. Ya, kita lihat aja misalnya seorang bayi gitu ya. Papanya, bahasa ibu dari papanya adalah bahasa Inggris. Tapi mamanya berbahasa Indonesia, lebih berbahasa Indonesia. Sedangkan omanya, grandmanya yang dekat dengan cucu misalnya berbahasa Sunda. Nah, 3 bahasa gitu ya. Nah, bayi ini punya kapasitas untuk mengenali bahasa yang diucapkan oleh orang-orang terdekatnya gitu ya. Dan itu terjadi secara alamiah. Bayi akan mendengar dulu kata-kata dari ibu, nenek, dan ayahnya. Kemudian kata-kata itu terinternalisasi masuk di dalam memorinya, barulah kemudian dia mengucapkan kata. Nah, tapi yang saya ceritakan tadi adalah konteks bahasa ibu, ya, atau bahasa pertama, kemudian bahasa kedua dan bahasa ketiganya. Dan itu terjadi secara alamiah di dalam keluarga. Ya, seperti Coach Timo kemarin. Dari kecil di Indonesia berarti secara alamiah dia belajarnya bahasa Indonesia kemudian bahasa Jawa. Dan itu juga Brandon ya nama putranya itu kan juga seperti itu. Itu secara alamiah terjadi. Dan anak tidak sadar bahwa sebenarnya terjadi proses bilingualisasi atau mungkin trilingualisasi gitu. Nah, itu at ease banget. Itu mudah sekali dia mempelajarinya. Dan anak tidak bingung bahasa dan juga tidak terhambat kemampuannya untuk berbicara. Tetapi jika itu bukan bahasa pertama
dan bukan diucapkan oleh orang-orang terdekatnya secara alamiah, berarti itu dipelajari di kelas. Nah, kalau dipelajari di kelas itu berbeda lagi, ya, karena tentunya pembelajaran di kelas ya tidak semudah dibanding dengan yang alamiah tadi, kan ya, pastinya begitu kan. Nah, jadi anak secara sadar tahu bahwa dia sedang belajar bahasa asing. Oh ini Miss-nya masuk ini, aku belajar bahasa Inggris ini sekarang gitu ya, dengan Miss Yani misalnya gitu, belajar bahasa Inggris karena di kelas. Nah, itu yang tidak semudah kalau yang alamiah tadi. Tetapi jika diajarkan dengan tahapan yang tepat, ya jadi sesuai dengan tahapan usianya gitu. Ya anak mestinya tidak bingung bahasa karena memang otak manusia punya kapasitas untuk itu. Tantangannya bagi kita para pendidik dan juga bagi orang tua agar kita mempunyai ekspektasi yang realistis gitu ya. Semua orang tua ingin putranya castis-cus gitu. Tetapi kita juga mesti realistis bahwa ada tahapan-tahapan. Yang terpenting sekarang sebetulnya bukan bagaimana caranya supaya anak kita castis-cus, tetapi bagaimana anak itu bisa menikmati belajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan sukacita, tanpa air mata. Nanti itu akan bertambah dan bertambah sendiri kepada anak-anak jika dia enjoy untuk belajarnya. Jadi no pressure untuk bahasa asing ini mestinya. Dan itu adalah cara yang lebih tepat saya rasa. Maaf, Miss Fani tadi apa satunya ya? Ya, apakah sudah menjawab pertanyaan, Miss Fani? Menjawab kurang lebih yang pertama. Ya. Yang kedua yang lebih spesifik adalah kalau anak ada speech delay, ada keterlambatan dalam bicara. Ya. Nah, itu mana yang lebih dulu penting untuk diajarkan? Bahasa ibu atau bahasa asing atau keduanya? Ya. Kalau untuk speech delay ini kita lihat juga usianya ya. Speech delay ini juga satu tantangan juga, memang harus ada speech terapinya gitu ya. Dan saya menyarankan memang harus bahasa ibu dulu. Bahasa ibu dulu yang dimantapkan bahasa pertamanya gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu agar anak itu bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya. Bahasa ini kan sebetulnya ungkapan perasaan. Terkadang beberapa kasus yang saya temui adalah anak-anak yang ada speech delay atau juga ada yang language delay, sedikit beda gitu ya. Itu susah mengungkapkan perasaannya karena dia tidak punya kosakata yang tepat gitu. Nah, kadang-kadang dia akan menjadi diam kalau dia tidak bisa mengungkapkan. Di sisi lain ada juga yang jadi tantrum. Karena orang di sekitarnya tidak paham maunya dia apa, karena dia tidak punya kosakata itu. Makanya kita ini mengajarkan anak-anak ya, bahasa Indonesia itu yang sering ditinggalkan adalah kata sifat. Ya. Anak yang masih kecil itu seringkali diberikan kata benda gitu ya. Kata benda, oh itu pesawat terbang, itu cicak dan sebagainya, banyak bendanya. Kita lupa bahwa anak perlu mengungkapkan perasaannya dan untuk itu anak butuh kata sifat. Jadi pada saat dia marah, kecewa, sedih, dia bisa bilang, aku jengkel karena ini. Jengkel ini seperti ini. Gitu ya. Itu yang harus kita berikan, kata-kata sifat itu. Supaya anak ini bisa mengungkapkan perasaannya. Anak-anak dengan speech delay, dan mungkin juga language delay, ini lebih baik bahasa ibunya dulu, bahasa pengantarnya, tidak usah khawatir bahwa kok tertinggal, yang lain sudah bisa bahasa Inggris, jangan khawatir itu. Begitu dia kokoh bahasa ibunya, bahasa pertamanya, nanti dia bisa menyusul ke atas, membangun itu. Semuanya harus dari yang fondasinya harus dari bahasa ibu dulu, kemudian dibangun ke atas. Gitu. Ya untuk speech delay apa ini ya perlu memang terapi ke terapi bicara dan sebagainya. Tetap diajak berbicara, tetap diberi kesempatan untuk berbicara, gitu. Dibantu untuk mengungkapkan perasaannya, diperkenalkan kata-kata sifat. Kata sifat ini kenapa kok tidak terlalu diajarkan bahkan dalam bahasa Indonesia? Karena sulit. Ini ya sulit
sulit menjelaskannya gitu. Tidak Kalau ada benda, wujudnya gitu ya. iya, kalau benda kan tinggal ditunjukkan bendanya atau gambarnya, gitu kan. Nah, tapi kalau kata sifat ini bagaimana gitu? Itu pun juga masih tetap bisa loh dengan visual, dengan gambar itu masih bisa. Atau ibunya yang menjelaskan, mamanya yang menjelaskan. Kalau mamanya punya rasa itu, mamanya bilang, aduh, mama ini jengkel karena listrik ini mati pada saat mama ini perlu buka laptop. Jengkel loh rasanya kalau begini. Nah, seperti itu. Jadi sering-sering kita itu menghindari dalam bahasa Indonesia, mengajarkan kepada anak kata-kata yang dianggap negatif. Sukanya itu ngajari kita ya bahagia, ceria, senang, gitu ya. Kata-kata positif. Padahal sebetulnya tidak ada kata negatif. Itu adalah emosi yang dikaruniakan kepada kita dan perlu kita akui. Dan anak juga perlu mengakui itu pada saat dia merasakannya. Jadi nggak apa-apa, kecewa, jengkel, marah, gitu ya, gusar, apa itu kata-kata yang itu boleh, sedih, gitu. Ya seperti itu. Iya, penting sekali itu. Mungkin kalau yang di anaknya sekolah di Vita dari preschool sampai elementary, ingat ya bahwa selalu ada parents ini mungkin ingat apa selalu ada pelajaran soal itu gitu. Foto diri dalam berbagai emosi, bikin card, bikin macam-macam. Jadi emosi itu memang sifat, emosi itu memang penting untuk diajarkan ya Bu Sasha. Tepat sekali Miss Wani. Ya, itu perlu pembekalan dan juga anak supaya tahu bahwa kalau dia punya rasa itu tidak ragu untuk mengungkapkannya, bahwa itu tidak apa-apa untuk mengatakan itu, sedang jengkel dan sebagainya, sedang marah, gitu. Sedang kecewa, aku kecewa loh, gitu. Nilaiku ini aku sudah belajar ngotot tapi kok aku sudah ngerjakan ini tapi sama miss-nya kok cuma dikasih ini, ada kecewa, itu nggak apa-apa mengakui itu, begitu.